Dahulu kala, sebelum apa yang disebut manusia ada di muka bumi, makhluk berakal pertama hadir di dunia dengan sosok yang seperti manusia. Namun hanya memiliki wujud separuh badan manusia, yaitu bagian kirinya saja. Merekalah yang dikategorikan sebagai kelompok primordial. Golongan umat manusia pertama kali pada masa itu disebut dengan bangsa Nis. Sejatinya, kaum Nis adalah makhluk yang luar biasa. Dari sisi kecerdasan, pikiran, maupun akal. Lebih dari makhluk cerdas berapa manapun yang kita kenal sampai sekarang. Bahkan, mereka dapat berbicara dengan hewan, tumbuhan, serta alam. Kaum Nis diciptakan untuk menyuburkan bumi melalui air dan tanaman, agar layak dihuni makhluk berikutnya, sehingga kaum makhluk berikutnya dapat hidup dengan nyaman. Hewan-hewan atau yang disebut primal di zaman itu berwujud seperti hewan di masa sekarang. Namun, mereka semua berjalan tegak dengan 2 kaki dan 2 tangan, dan dapat berinteraksi secara verbal kepada kaum Nis. Wujudnya seperti manusia berkepala hewan. Hanya saja tanpa akal. Hanya ada naluri hewan. Di sisi lain, ternyata kaum Nis menyimpang. Hal itu disebabkan karena daya berpikir kaum Nis yang terlalu cerdas dan terlalu cepat berkembang. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa keberadaan mereka hanya sebagai kelinci percobaan. Kaum Nis tahu Sang Maha Pencipta akan menciptakan makhluk lain yang akan menempati bumi untuk menggantikan mereka. Dan kemudian membinasakan keberadaan mereka dengan kiamat. Maka dari itu, kaum Nis membenci Tuhan, sehingga mereka merusak seluruh inti tanaman-tanaman dan membunuh sebagian besar hewan yang dapat membantu kesuburan bumi dalam memberi khasiat-khasiat vital untuk membangun kesejahteraan umat berikutnya. Singkatnya, dari kaum Nis itu sendiri terdapat seseorang yang memiliki kecerdasan lebih tinggi. Dan ia mengetahui akan keberadaan entitas semesta. Bahkan ia dapat mengetahui rahasia ilahi. Para being pun ketakutan karena dari sebagian merekalah pencipta bangsa Nis. Seseorang dari bangsa Nis yang memiliki kecerdasan lebih ini adalah Mok. Ia memiliki sisi kegelapan, jahatan, tamak, sombong, suka semena-mena. Namun, ia bisa berkamuflase dengan baik. Bahkan di hadapan Ren-U, Bing, dan kaumnya sendiri, ia terlihat berkepribadian baik, bijaksana, dan mengikuti norma-norma yang diajarkan penciptanya, yaitu Bing, para Bing Niravati. Karena itulah dia dicintai hewan ternak, tanaman-tanaman, serta alam. Hal itu mencuri perhatian bangsanya sendiri yang membenci para Bing. Suatu ketika, kaum Nis merencanakan pembunuhan Mok. Akan tetapi, Mok mengetahui rencana itu. Di suatu malam, Mok menghampiri seorang kaum Nis yang membawa makanan yang telah diracuni. Karena mengetahui siasat orang itu, Mok menyuruhnya untuk menaruh makanan itu di lantai. Ketika makanannya diletakkan, tiba-tiba hewan ternak Mok berlarian dan mengerubungi makanan itu. Mereka melahap seluruhnya hingga habis tak bersisa. Seketika hewan-hewan itu menggelepar seperti ikan yang diletakkan di daratan, membuat si peracun itu terperangah. Namun, dia bukan terperangah karena hewan itu mati keracunan. Akan tetapi, karena masing-masing lengan hewan itu salah satunya terikat ke satu sama lain. Sehingga mereka yang memakan hidangan beracun itu membuat lingkaran seperti semut yang sedang mengerubungi gula. Kemudian Mok mendekati si peracun tadi dan berbicara dengan nada lembut padanya. Dia berkata, "Wahai saudaraku,
Kenapa kau hendak meracuni kaummu sendiri? Si peracun itu menjelaskan alasannya. Lalu setelah mendengar penjelasan darinya, Mok tersenyum dan menghela nafas. Seakan-akan ini waktu yang tepat untuk mengungkap rahasia semesta. Sancakala. Seketika langit terbelah. Bulan di malam itu menjadi merah. Bintang berjatuhan dan bumi berguncang. Apa yang memiliki akar terangkat melayang-layang di udara. Dan kemudian dihentakkan kembali ke bumi berulang-ulang. Pada malam itu, matahari muncul dari ufuk barat dengan cepat. Mendekati bumi dan menghanguskan semua makhluk yang bernyawa tanpa ada sisa. Lalu, apakah Mok selamat? Ingat, Mok berbeda dari kaum Nis lainnya. Ia tahu konsekuensi dan cara-cara licik. Selama ini dalam kamuflasenya, Mok telah mempersiapkan diri. Maka ia mempersiapkan hewan-hewan ternaknya untuk melestarikan alam sesuai keinginan para being. Yang sesungguhnya adalah tugas being dari Rendu. Namun, ada satu hal yang Mok ajarkan secara tersirat kepada hewan-hewan ternaknya. Yaitu, ia memberi ajaran kepada hewan-hewan ternak itu untuk menyembah dirinya. Tentu saja, hal itu bertolak belakang dengan perintah. Lalu, bagaimana hewan bisa menyembah manusia primordial? Tidak secara harafiah. Mok mengajarkan hewan seperti kerbau, sapi, elang, burung, rubah, anjing, babi, dan yang lainnya dengan cara melatih gerakan ritual kepada mereka. Dengan cara itu, Mok tidak perlu makan dan minum seperti halnya makhluk biasa. Namun ia melahap segala bentuk pujaan-pujaan terhadap dirinya untuk tetap bertahan hidup. Menjijikan. Tapi aku salut padanya. Semakin dipuja, maka semakin besar kekuatannya. Dan semakin besar pula kesombongannya. Inilah yang membuat Rendu murka. Karena Mok menuhankan dirinya di depan pada hewan. Dan Mok tahu, Rendu pasti akan murka. Maka dari itu, Mok membiarkan kejadian racun di malam itu terjadi. Agar kiamat segera tiba, sebelum hukuman jatuh kepada dirinya seorang. Ketika kiamat berlangsung, segala bentuk persiapan sudah dia miliki. Ritual yang entah dari mana ia pelajari itu, ia lakukan untuk membuat dirinya. Kemana Mok pergi? Ia masuk ke dalam realitas lain. Alam atau dimensi di mana kalian terlelap, tempat di mana kembarannya berada. Dan ia tidak pergi sendirian. Seluruh hewan ternak miliknya turut serta berpindah ke dalam dimensi tersebut. Ketika Mok terbangun di dunia tersebut, muncul suara keras dari langit yang mengungkapkan kebencian Being terhadap Mok. Zul, Zul, diiringi gemuruh suara petir. Kata tersebut adalah ejekan Being terhadap Mok. Lalu Mok menyahut sambil tertawa. Nah, Ana Zulmar. Hinaan Being kepadanya malah menjadi pujian untuknya. Seakan-akan hinaan itu tiada artinya.